Jika kalian berbuat baik, maka sebenarnya kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha, dan jika kalian berbuat jelek, sebenarnya kejelekan itu adalah untuk diri kalian sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Mohon maaf Bapak, Iya. Pak Ustadz. Ini dari Pak Anto dari Gresik. Baik Iya. Pak Anto, silakan Pak Anto. Monggo, Pak. Gini Ustadz, mohon nasihatnya. Kadang kita lihat saudara kita lah atau saudara anak sendiri itu mereka berselisih. Jadi anggaplah si A sama si B. Jadi si A itu yang aslinya benar. Ada perselisihan yang kalau diteliti itu A benar. Akan tapi karena yang B juga agak tidak mau kalah, akhirnya didiamkan. Si A mendiamkannya berhari-hari, bahkan sampai tahunan, berbulan-bulan. Padahal si B ini sudah berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk agar bagaimana hubungan persahabatan mereka, persaudaraan mereka baik, tapi si A masih aja ngotot. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, karena kadang ya kita sendiri juga kadang jengkel, serba salah, berusaha untuk mendamaikan, tapi kadang tidak mau mengalah. Mohon nasihatnya Ustaz seperti ini Ustaz. Baik, Ustaz. Pak Anto. Kedengaran Ustaz ya? Nggih. Dengaran Pak Anto. Terima kasih Pak Anto. Assalamualaikum. Salah satu di antara roh syariat itu adalah at-tarabut al-ijtimai. Salah satu di antara roh syariat itu adalah rekatnya hubungan bermasyarakat. Terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita itu bisa jadi tetangga, bisa jadi handai tolan, kerabat, bisa jadi ya keluarga, bisa jadi siapalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Mereka lebih lagi punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya, untuk berbuat baik kepadanya. Nah, prinsip dalam berbuat baik itu para jamaah sekalian, sadari. Prinsip dalam berbuat baik itu boten atau enggak dalam arti berbuat baik agar nanti kita diperbaiki. Itu baik, tapi ada yang salah. Seorang mukmin berbuat apapun, hendaknya dia itu bermuamalah berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berbuat baik, hendaknya berbuat karena Allah. Tatkala dia berbuat baik, hendaknya berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan kita akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka sebenarnya kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat jelek, sebenarnya kejelekan itu adalah untuk diri kalian sendiri. Nah, berkaitan dengan kasus tadi, ada dua saudara. Sangat disayangkan kalau ada dua orang saudara itu kemudian bertengkar. Apalagi bohir dari pertanyaan tadi itu kayaknya nggak bertengkar masalah agama, bertengkar masalah dunia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yahillu, tidak halal bagi dua orang muslim untuk tidak saling sapa, untuk tidak saling ngomong selama 3 hari. Dan yang paling baik antara keduanya adalah yang pertama kali nyapa, yang pertama kali mengucapkan salam. Apalagi ini itu saudara. Gara-gara masalah-masalah yang sangat bisa untuk diselesaikan. Maka nasihat ana ya akhi, pertama bagi yang dia itu didiemi ya, dihajar lah kalau kita itu, diamkan gitu, gak dijak ngomong. Berusaha untuk terus mendekat, terus berbuat baik. Berusaha untuk terus berlaku baik. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, al-wasilu laisal wasil bil mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ah. Kata beliau SAW, laisal wasil bil mukafi, wong sing nyambung hubungan kekerabatan itu bukan hanya sekedar orang yang balas budi. Balas budi itu, nek dia bagus aku api, nek dia itu bagus sama anak ya anak bagus sama dia.
itu bukan nyambung kekerabatan, itu jenenge balas budi. Makanya Rasulullah mengatakan laisal wasil bil mukafi. Jadi orang yang nyambung hubungan kekerabatan itu bukan orang yang balas budi. Jadi dalam bermuamalah dengan orang itu jangan patokannya balas budi. Jadi balas budi itu baik. Tapi semua orang itu loh mampu balas budi. Lah kalau sampai ada orang dibaiki kok berbuat jelek, itu berarti uangnya gak beres. Semua orang katakan orang itu gak beres. Air tusu dibalas dengan air tuba, kata orang. Jadi kalau orang-orang Arab yujza jaza asinimar, gitu ya. Jadi berbuat baik malah balasannya itu jelek. Nah, tapi orang yang berbuat baik hanya kepada orang yang baik itu juga salah. Karena itu bukan nyambung ke kerabatan. Bukan nyambung ke kerabatan. Misalkan tatkala kita itu suatu hari dulu misalkan punya duit gawe. Terus salah satu dari kerabat kita nggak datang. Malah nanti diinting-inting maksudnya saya apa? Diancem. Oh nanti kalau kamu punya gawe yang aku nggak datang beneran. Itu jelek. Bukan begitu menyambung hubungan kekerabatan. Menyambung hubungan kekerabatan itu kata Rasulullah SAW, innamal wasilu man wasala man qata'ah. Jadi orang yang nyambung hubungan kekerabatan, yang itu dipuji-puji, diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, dalam banyak hadis tentang nyambung hubungan kekerabatan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yani ar-rahimu, yani man wasalaka wasaltu. Orang yang nyambung kamu wahai kerabat, aku akan nyambung dengan dia. Karena namamu terambil dari namaku. Nama Allah kan Rahman, nama Allah itu Rahim. Dan itu bahasa Arabnya adalah Ar-Rahim. Kerabat itu bahasa Arabnya adalah Ar-Rahim. Barang siapa yang nyambung kamu, Allah akan nyambung kepada dirimu. Lah kalau Allah nyambung, ya dibantu, ya diopeni, ya diurusi, ya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Al-wasilu man wasala man qata'ah. Orang yang menyambung kekerabatan itu adalah orang yang nyambung keluarga meskipun keluarga itu mutus hubungan dengan dia. Jadi gak ada balas jasa tok itu. Balas jasa tok itu hukum pasar. Jadi wani piro. Jadi aku punya duit 10.000. Jadi kamu berani ngasih berapa? Itu jadi muamalah dagang, bukan muamalah berbuat baik kepada sesama. Dan satu hal yang perlu kita cermati ya akhi, bahwasanya kita tatkala bermuamalah itu bukan bermuamalah dengan makhluk. Tatkala kita bermuamalah itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat semua dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Kalau kita berbuat baik, Allah yang akan balas, bukan dia. Perhatikan misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah itu bantu seorang hamba kalau hamba itu bantu saudaranya. Kalau ada seorang hamba bantu saudaranya, yang akan bantu siapa? Bukan saudara itu, Allah yang akan bantu. Entah nanti Allah jadikan saudara itu bantu atau orang lain yang dijadikan oleh Allah bantu dia. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang dia itu menutup aibnya seorang muslim, Allah akan nutup aib dia. Bukan dia yang nutup aib. Bukan orang yang kita tutup aibnya itu yang akan nutup. Tapi Allah yang akan nutup. Jadi kebalikannya juga begitu. Man dharrahullah. Barang siapa yang dia itu menyusahkan orang lain, barang siapa yang dia itu memadharatkan orang lain, maka dharrahullah. Allah Subhanahu wa taala akan memadharatkan dia. Jadi kalau ada orang kaya raya, penguasa, pejabat memadharatkan orang miskin, papa nggak punya apa-apa, sadari mas, sadari pak, yang akan balas itu bukan dia itu mungkin nggak akan bisa balas, tapi yang akan balas adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu prinsip seorang muslim. Dalam bermuamalah itu sadari kita itu sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang tadi. Nah, adapun yang masih mutus hubungan silaturahim itu ya tolong jangan nasihati. Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, sentuh hatinya, doakan jadi agar dia itu bisa tersentuh untuk bisa menyambung hubungan kekerabatan. Berat memang, ya memang berat. Namanya surga itu berat. Jadi innal jannata ghaliyah, surga itu berat, mahal, butuh jadi perjuangan. Tapi semuanya akan jadi ringan, semuanya akan jadi enteng kalau hati kita itu bersih. Kalau hati kita itu bersih. Yang membuat berat itu karena kotoran yang ada dalam jiwa. Kalau hati kita itu bersih, maka jadi memaafkan orang itu amat sangat mudah biidzni rabbina tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab.